Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena saya pun sehat di sini. Berjumpa lagi bersama Salam Suara Praja di GoLT, cara tepat hidup sehat. Seperti biasa di acara ini kita ngobrol santai tapi penuh dengan informasi mengenai masalah kesehatan. Dan yang paling penting adalah ada solusinya. Nah, saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh 3 orang sahabat saya, 3 orang panelis untuk hari ini. Siapa saja? Ini dia. Coach Arif, apa kabar? Baik, sangat baik. Luar biasa. Ada Mbak Preti dan juga ada Mas Boy, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat kalau Sehat. Oke, kita kan tahu bahwa kita ini wajib menjaga kesehatan kita. Masalahnya banyak di antara kita yang kadang sudah rutin mengecek kesehatan pun masih suka ada aja masalah yang muncul, gitu kan ya. Contohnya seperti narasumber kita untuk kali ini, beliau ini rajin melakukan pengecekan kesehatan, tapi nggak tanggung-tanggung. Ada 3 penyempitan di pembuluh darahnya. Tapi untung, sebelum menjadi lebih parah, segera tertangani. Karena tadi itu dia, rutin melakukan medical check-up. Jadi pemirsa, hari ini kita akan belajar ya mengenai masalah kesehatan yang pernah dialami oleh Ibu Artati. Mungkin kita undang Ibu Artati. Hai, sehat, segar, masih cantik pada usianya 76 tahun, betul ya Bu ya? Ya. Masuk 77. Masuk 77. Luar biasa. Ibu Arta, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Sehat. Emang terlihat sehat kok ya. Betul, terlihat betul. segar ya, tapi jangan salah. Pernah punya masalah kesehatan, ada 3 penyempitan di pembuluh darah di jantung ya Bu ya? Bener. Boleh coba ceritakan supaya pemirsa belajar dari kisahnya Ibu. Silakan. 7-8 tahun yang lalu, saya yang sering berdebar-debar. Jantung saya. Lebih kencang dari biasanya Lebih kencang ya? dari biasanya. Saya pikir apakah saya capek, tapi enggak juga. Kemudian saya medical check up. Hasil dari semua medical check up itu semua baik, kecuali saya disuruh melanjutkannya lebih dalam ke dokter jantung. Kemudian saya ke dokter jantung, saya disuruh pertama eko. Kemudian hasil dari eko disuruh treadmill. Kemudian dokternya CT scan. Dari CT scan kelihatan ada penyumbatan di dalam jantung. 30, 50, dan 70. Jadi hasil akhir mengatakan ini sebetulnya karena dari hipertensi. Dan kolesterol tinggi. Oke, nah saya mau jelaskan sendiri apa kaitannya hipertensi, hiperkolesterol, dan usia serta menopause tadi. Betul. Ya. Jadi itu ada satu proses yang disebut dengan arteriosklerosis. Ya, jadi pemirsa, badan kita, ini termasuk juga Ibu Arta, ini ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu memang normalnya adalah elastis. Yang ini adalah gambaran pembuluh darah yang elastis ya. Pada anak-anak usia muda itu biasanya pembuluh darah elastis sehingga aliran darah yang mengalir di sana itu akan lebih lancar, kemudian tekanan darah akan normal. Dengan bertambahnya usia, ditambah dengan ibu dengan adanya masuk usia menopause, khusus untuk wanita ya. Jadi pemirsa yang wanita ini yang kalau sudah masuk menopause nih hati-hati. Ya, ada beberapa kondisi yang berubah terutama pada pembuluh darah. Nah, kemudian ditambah juga dengan adanya hiperkolesterol. Ya. Kolesterol ini juga akan menyebabkan adanya penumpukan lemak di dalam pembuluh darah dan terjadi pada pembuluh darah arteri. Nah, ini terjadi ada yang disebut dengan penumpukan lemak di daerah dinding pembuluh darah. Ya, seperti saluran got, kalau kemudian ada yang menyumbat, aliran darah tidak lancar, tekanan darah akan tinggi karena pembuluh darahnya juga tidak elastis. Nah, kalau ini terjadi pada pembuluh darah jantung, nah ini masalahnya juga tadi ada penyempitan 30, 50, 70%. Jadi pemirsa harus hati-hati ya. Beruntung Ibu Arta sih rajin melakukan medical check up. Jadi sebelum terjadi komplikasi sudah ketahuan. Tubuh kita itu kan nggak transparan. Jadi kalau misalnya di dalam pembuluh darah kita itu ada lemak-lemak, kita nggak bisa lihat dari luar, nggak kelihatan. Nah, salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan melakukan medical check up. Makanya kita harus jaga pola kehidupan kita sesehat mungkin, sedini mungkin. Tapi selain pola kehidupan juga pola pikiran kita. Nah, ini yang paling
Baru yang mau saya tanya nih, pada saat beberapa dalam pola kehidupan Ibu, kadang-kadang stres, kadang-kadang muncul ada ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Apakah ada sering muncul tuh Bu? Ya, sebagai manusia mungkin Pasti ada ya, Bu, ya? Pasti ada. Nah. Ada saja. Nah, Ya. ini yang menarik nih, bahwa memang mau nggak mau penumpukan itu terjadi karena terjadi ketegangan ya, maka terjadi penyumbatan. Itu terjadi karena tingkat stres yang sangat tinggi dan itu juga bisa menghambat kehidupan yang menjadi lebih baik lagi. Karena yang kita ngerikan adalah walaupun kita udah jaga makanan, sudah jaga olahraga dan sebagainya, tetapi kalau mindset yang kita tidak positif, maka juga akan menjadi problem. Ya tapi Benar masalahnya gitu. Coach Arief banyak yang denial dirinya punya stres. Itu juga terjadi sama saya dulu. Awalnya saya denial, saya bilang enggak, saya enggak stres, tapi tubuh tidak bisa berbohong. Nah, Betul. Tapi dari sisi medis ya, kalau stres itu juga meningkatkan kadar hormon kortisol. Kortisol itu betul. akan menyebabkan Hormon fisik, pembuluh ya. darah kita akan menjadi lebih menyempit. Ya, sebenarnya itu Betul. mekanisme tubuh alami ya, Betul. berarti ya. defense Ya. mechanism Defense yang- mekanisme yang kita terjadi akhirnya dalam tubuh. jantungnya juga terasa lebih berdebar-debar, detak jantung Ya. meningkat, Ya, tensi betul. juga meningkat, dan ada lagi gula darah juga bisa meningkat. dampaknya kemana-mana, betul. Ya, jadi hati-hati dengan pikiran pemirsa ya. Nah, makanya nih, setelah tahu bahwa waduh ini ada yang nggak benar sama tubuh saya, ada 3 penyumbatan, yang tahu resikonya bisa fatal ya Bu ya. Iya. Apa yang Ibu lakukan? Saya ke dokter mengatakan nggak perlu pasang ring, nggak perlu lagi diapa-apain karena faktor umur. Karena waktu itu umur saya sudah 70. Ya. Kalau hanya penempitan maksimal 70 masih bisa ditanggulangi dengan obat. Oh, jadi treatmentnya obat saja. Sampai hari ini kontrol rutin 3 bulan sekali ke dokter dan 2 bulan itu dikasih resep yang iter-iter begitu. Oke, lalu apalagi Bu usahanya yang Ibu lakukan? Saya sekarang setiap bulan ke dokter internis. Di samping itu saya memakai laser. Apa yang Ibu rasakan sebelum dan sesudah penggunaan teknologi laser? Dulu sebelum saya pergunakan teknologi laser, pagi dan sore sepertinya makin fit perasaan saya. Stamina makin fit. Ya, tapi obat Kolesterolnya bagaimana? Kolesterolnya, hipertensinya? sekarang hipertensi saya sudah bagus. Kalau dulu ya pernah 170, 180. Kemudian sekarang puji Tuhan sudah normal, sudah sejak 1 tahun ini sudah normal 120, 125/70. Keren. Ya. Tadi Ibu cerita, dulu itu ada rasa nyeri-nyeri di badan. Iya. Setelah menggunakan teknologi laser, masih ada nggak tuh rasa nyeri-nyeri itu? Sampai hari ini nggak ada. Wah. Jadi saya merasa fit. Kemarin saya sudah naik kereta api ke Malang. Asik. Januari dan Februari saya sudah terbang ke Bali. Ih. Laser tetap saya bawa. Oh iya. Nah, karena saya pikir ini banyak jalan ya. Nah, nanti kalau habis jalan kan capek. Kalau hari ini capek, besok nggak bisa jalan lagi dong. Jadi laser tetap saya bawa. Bagus. Begitu pulang dari jalan, istirahat di hotel, saya langsung pakai laser. Kombinasi antara pola hidup sehat, kemudian teknologi Betul. laser, dan penggunaan obat-obatan ini saling berkaitan. Ya. Dan satu lagi, salah satu efek dari penggunaan teknologi laser, itu penyerapan obatnya akan menjadi lebih optimal. Sehingga obat yang Ibu konsumsi itu akan lebih efektif, dan kemudian dampaknya ya di samping manfaat teknologi laser yang lainnya, itu menjadi Ibu lebih bisa menikmati hidup lah, kalau kita katakan seperti itu. Itu yang saya inginkan. Dengan umur yang sudah sebegini, saya masih bisa menikmati hidup. Yes. Karena saya tukang jalan. Iya. Kaki panjang. Usia boleh panjang, tapi jangan dihabiskan di atas ranjang. Benar, Mas. Kapan-kapan kita jalan bareng ya, Bu? Oke. Nah, pemirsa, jadi ingat ya, untuk Anda yang mungkin punya keluhan yang sama, punya gejala-gejala yang sama dengan Ibu Artati, jangan dianggap remeh. Jika beliau bisa rutin melakukan medical check-up, Anda juga bisa dan harus Anda lakukan ya. Tapi yang mungkin sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kerja dari teknologi laser bisa membantu masalah kesehatan yang dialami oleh Ibu Artati. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat masih belajar dari kisah kesehatan yang dialami oleh Ibu Artati Bukit. Jadi beliau akan usia 77 tahun nanti bulan Agustus ya Bu ya? Iya. Luar biasa, sehat selalu Ibu. Tahun 1997, karena rutin melakukan medical check up, beliau mengetahui bahwa kolesterol dan tensinya tinggi. Akhirnya diketahui ada 3 sumbatan di pembuluh darah jantung. 30%, 50%, 70%. Ya, sampai akhirnya treatment dari dokter adalah tidak perlu melakukan pemasangan ring, tapi cukup ditreatment oleh obat.
dan juga dengan mengkombinasikannya dengan menggunakan teknologi laser. Ya. Betul ya Bu ya? Betul. Nah sekarang apa kabar nih? Keluhan-keluhan yang dulu plus laser plus obat dari dokter. Apa sekarang bedanya? Sepertinya saya makin enjoy sekarang. Obat tetap saya makan. Bagus. Laser tetap saya pergunakan. Good. Perasaan saya dengan kombinasi itu, jadi saya makin fit. Nyeri-nyeri sudah tidak ada? Enggak. Pusing-pusing kepala gitu? Enggak. Enggak ada? Enggak ada. Stamina juga oke ya? Stamina juga oke. Di rumah yang pakai siapa lagi selain Ibu? Anak saya. Anaknya, kenapa? Ya, karena tempat kerjanya dari rumah jauh, jadi macet, dia capek Dan stres di jalan. stres di jalan. Betul. Dia kesel kadang-kadang, "Mah, saya mau pakai mah karena saya capek sekali," katanya begitu. Oh, gitu. Silakan, saya bilang begitu. Kemudian sudah dia pakai, enak ya Mah ya? Begitu. Sering dia anak saya lakukan seperti itu. Nah, pemirsa, aku mau kasih tahu nih, kenapa teknologi laser atau bagaimana sih cara kerjanya teknologi laser bisa membantu kesehatan dari si Ibu Artati. Jadi kan pada Ibu Artati itu mengalami penyumbatan pada 3 pembuluh darah jantungnya. Di sini kita lihat ya, ini ada bola gumpalan darah. Jadi sel-sel darah itu dia cenderung untuk bergumpal gitu, dan di mana di luarnya itu dilapisi sama benang-benang fibrin. Akhirnya jadilah tuh sumbatan. Jadinya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah si otot-otot jantungnya itu gak mendapatkan aliran darah yang maksimal. Nutrisi dan oksigen yang tersalurkan pun tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang terjadi bisa sampai ke kerusakan otot jantung. Teknologi laser dia menyinari pembuluh darah kita, lalu memicu atau mengaktifkan, mengoptimalkan proses fibrinolisis. Akhirnya yang terjadi apa? Gerombolan-gerombolan sel-sel darahnya tuh diuraikan. Jadi kualitas darahnya tuh lebih bagus. Ini baru kualitas darah aja pemirsa, belum lagi pembuluh darahnya. Pak Preti sudah menjelaskan bagaimana supaya kualitas darah kita menjadi lebih baik. Nah, sekarang bagaimana teknologi laser, mekanisme kerja teknologi laser membuat kualitas pembuluh darah kita menjadi lebih baik. Ya, supaya aliran darah baik, kualitas pembuluh darah itu harusnya elastis. Kemudian dia cukup nyaman sehingga ada aliran darah yang ada tekanan darah yang ada dari jantung kita ini bisa mengalir dengan lancar. Teknologi laser ini akan membuat elastisitas pembuluh darah kita akan menjadi lebih baik. Ya, elastisitas pembuluh darah itu akan menurun dengan bertambahnya usia. Mau tidak mau tidak bisa dipungkiri kualitas pembuluh darahnya akan menurun. Nah, akan menjadi lebih kaku, akan menjadi tidak elastis, kemudian menyempit. Nah, ini akan bisa dibantu dengan teknologi laser supaya kualitas pembuluh darahnya menjadi lebih elastis. Harapannya tekanan darah yang ada dari jantung ini akan bisa mengalir dengan lancar dengan kualitas darah yang baik tadi, sehingga tekanan darahnya akan bisa terkontrol. Ditambah tadi juga dengan peningkatan pola hidup ya, pola makan, termasuk tadi kadar kolesterol yang tinggi. Ya, ini juga kalau dia kolesterol tinggi akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Pembuluh darah arteri kalau dari penyempitan ini bahaya. Kalau di jantung tadi seperti alami Bu Artati, masalah di jantung. Kalau di otak bisa dari stroke. Kalau di ginjal bisa terjadi gagal ginjal. Jadi memang pembuluh darah itu ada di mana-mana. Ya, jadi pemirsa harus sadar. Jadi jangan berpikir dengan menggunakan teknologi laser hanya untuk jantung saja. Tidak. Ya, ini untuk seluruh sirkulasi darah yang ada dalam tubuh kita, di mana dengan teknologi laser pembuluh darah kita menjadi lebih elastis, menjadi lebih lebar, kemudian tekanan darah akan terkontrol dan kemudian kita bisa menghindari terjadinya arteriosklerosis. Di bagian yang terakhir ini saya cuma nanya mau kasih gambaran yang menarik adalah bahwa setiap hari kita mempunyai 10.000 self-talk dan sebagian besar adalah negatif. Self-talk adalah sebuah kata-kata yang tidak sengaja keluar dari pikiran kita. Yang menarik adalah ketika pemikiran kita atau perkataan kita secara tidak sengaja kita mengucap kalimat-kalimat negatif, maka tubuh akan bereaksi. Ketika tubuh bereaksi, maka ujung-ujungnya akan terjadi macam-macam penyakit seperti yang diungkapkan oleh para panelis tadi. Nah, jika Anda benar-benar mencintai keluarga Anda dan Anda mencintai ibu Anda dan orang tua Anda harus menggunakan teknologi laser ini supaya mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik. Karena kita tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka setiap hari, apakah dia berpikir positif atau negatif, kita tidak tahu. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita memberikan yang terbaik kepada orang tua kita. Itu adalah lambang cinta untuk orang tua Anda. Baik, oke. Pemirsa, kalau misalnya bisa saya simpulkan dari pembahasan kali ini adalah yang pertama ya, apa yang dialami oleh Ibu Arta bisa terjadi kepada kita semua. Setuju. Yang kedua, tirulah beliau, rutin melakukan medical check up. Jadi ketika ada masalah pun, sudah tahu bagaimana cara penanganannya dengan tepat dari dokter. Yang ketiga, ikuti juga langkah berikutnya beliau. Treatment obat diikuti dari dokter dan dilengkapi dengan menggunakan teknologi laser. Sehingga memang faktanya ada 3 sumbatan, tapi tidak bermanifestasi menjadi komplikasi.
jadilah seperti Ibu Artati Bukit. Amin. Nah, yang penasaran ingin tahu seperti apa cara kerjanya dan bagaimana cara mendapatkan dari teknologi laser, simak perbincangan saya berikut ini. Mas Panji, Yes. belajar dari kisahnya Ibu Arta, beliau ini kan rutin melakukan medical check up. Ya. Untung aja rutin melakukan medical check up, kalau enggak, waduh, bisa bahaya tuh, udah 3 penyumbatan. Makanya kita perlu mencontoh apa yang dilakukan sama Ibu Artati nih. Dia udah tahu udah kondisi kesehatan, tapi dia segera mengambil tindakan dengan merubah pola hidup sehat dan juga melengkapi kesehatan tubuhnya dengan memanfaatkan teknologi laser. Teknologi laser yang memang sengaja diciptakan untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Karena tahu nggak pemirsa, masalah kesehatan biasanya diawali dari kualitas darah dan pembuluh darah yang tidak baik. Yes, dan kalau kita memanfaatkan teknologi laser secara rutin, ini justru akan membantu meningkatkan kualitas darah kita. Dia bisa membantu mengurangi yang namanya kekentalan darah, Iya. bisa membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan, dan bahkan faktor resikonya juga bisa dibantu dikurangin. Jadi bisa membantu mengurangi kadar gula berlebih, kadar kolesterol yang berlebih. Jika mungkin Anda terbayang berbicara mengenai laser warnanya merah, betul. Tapi teknologi sekarang semakin canggih ya. Betul sekali. Teknologi laser tidak hanya berwarna merah saja, tapi Ya. juga ada biru dan kuning, dan masing-masing punya manfaat dan fungsi yang berbeda. Nah, tadi Anda sudah tahu kan manfaat dari teknologi laser yang berwarna merah. Kalau yang berwarna biru nih, dia akan membantu mengoptimalkan tubuh kita dalam memproduksi nitric oxide yang nantinya bisa membuat pembuluh darah lebih lentur, lebih lebar, aliran darah lebih lancar, tekanan darah yang tinggi nih bisa dibantu diturunkan. Nah pemirsa, kalau saya pernah merasakan kesulitan tidur, saya merasakan sekali manfaat dari sinar laser yang warna kuning, Mas Panji. Karena begini pemirsa, laser yang warna kuning ini bisa membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, sehingga kita bisa memiliki kualitas tidur yang lebih baik, dan ketika bangun, badan kita pun jadi jauh lebih segar. Ya, dan yang serunya adalah teknologi laser zaman sekarang bentuknya ringan, kecil, portable, bisa kita gunakan kapan saja tanpa harus mengganggu aktivitas. Seperti apa bentuknya? Nih, Mas Panji lagi menggunakannya nih. Cukup kita gunakan pada garis pergelangan tangan kiri jika kita menggunakan dokter laser. Iya. Kenapa sih Mas Panji di pergelangan tangan kiri? Oh, banyak banget yang nanya seperti itu soalnya. Karena begini pemirsa, dokter laser ini kan dia menggunakan 10 titik warna laser nih, yang menggunakan 3 warna laser, warna merah, biru, dan juga kuning. Yang nantinya ketika kita gunakan pada garis pergelangan tangan kiri, 10 titik mata laser ini akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur kita. Iya. Sehingga nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, kemudian dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan ketika Anda sudah memiliki dokter laser, Anda bukan hanya bisa menggunakan bagi diri Anda sendiri, Betul. tapi Anda juga bisa bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Semua juga bisa menjadi lebih sehat, pastinya kan lebih hemat juga. Nah, tindakan seperti apa yang harus Anda ambil? Tindakan yang harus Anda ambil adalah hubungi nomor yang ada di bawah ini. Yes, atau Anda bisa ambil handphone Anda bisa Ayo, foto dulu nih setidaknya silakan. nih. Supaya nanti Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Ibu Arta ya. Usia mau 77 tahun di bulan Agustus tahun 2002 ini. Semangatnya masih luar biasa, kesehatannya terjaga tapi memang butuh usaha. Butuh diingatkan dulu ketika melakukan medical check up bahwa ada 3 sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Cuman karena beliau rutin melakukan medical check up Ibu ya, akhirnya si penyumbatan tadi tidak menjadi masalah. Karena rutin medical check up. Yang kedua, ada treatment medis dari dokter diikuti. Disiplin ya Bu ya? Disiplin. Obat disiplin kan Bu ya? Betul. Dan menggunakan teknologi laser. Laser. Nah sekarang keluhan-keluhan tadi tidak ada lagi ya Bu ya? Kolesterol terkontrol? Terkontrol. Tensi terkontrol? Terkontrol. Hidup bahagia Bu? Amin. Harapannya Amin, ya. apa nih Bu Arta? Kalau ditanya, sebagai orang tua, saya ingin makin tua makin sehat. Oh, Amin. 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 Nah, itu. Makanya saya apa instruksi dokter saya ikutin. Good. Nah, kemudian di samping itu laser tetap saya pakai dan supaya saya tetap sehat. Perasaan saya begini, kalau saya nggak sehat, kasihan anak-anak saya untuk memikirkan saya. Tapi kalau pagi-pagi anak saya telepon, Mama sehat, sehat. Jadi saya pikir saya enjoy, anak saya juga enjoy. Coba, disapa putra putri cucunya coba. Halo anak saya, Glora Sembiring, Labora Sembiring, Yosep Sembiring. Asik. Semuanya baik-baik kan sayang. Ya. Begitu juga cucu saya, Netania Yolanda Bukit, Andio Ebenezer, dan
Nathanael Bukit, semua sehat-sehat sayang. Nini Karo ada di sini, Nenek Karo sehat. Nini Karo sehat. Nini Karo sehat bukan hanya buat dirinya tapi juga buat semuanya. Ibu Arta ini salah satu contoh seorang nini, seorang ibu, seorang wanita yang sangat memperhatikan tubuhnya. Ya, jadi pemirsa nih, Anda harus merawat tubuh Anda. Karena siapa lagi yang akan merawat tubuh kita kalau tidak kita sendiri. Betul. Nah, yang dilakukan oleh Bu Arta tadi dengan melakukan medical check up, mengikuti saran dokter, kemudian menerapkan pola hidup sehat, dan juga menggunakan teknologi laser. Hati-hati nih, kadar kolesterol yang tidak terkontrol ini akan menyebabkan masalah penyakit pada pembuluh darah. Apalagi Anda yang sudah masuk usia menopause, kualitas pembuluh darahnya akan menurun, penyakit-penyakit kardiovaskular akan meningkat. Dengan menggunakan teknologi laser, meningkatkan kerja dari mitokondria yang akan membuat tadi energi kita menjadi lebih baik. Sehingga seperti Ibu Arta ini bisa tetap energik ya di usia yang sudah 77 tahun, tetap masih bisa jalan-jalan, tetap masih bisa ketemu cucu, main dengan cucu, masih bisa dengan menyayangi orang-orang tercintanya. Ya, jadi untuk Anda nih, gunakan sedini mungkin ya, menerapkan pola hidup sehat, kemudian medical check up, ikuti saran dokter, dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Pemirsa di rumah pastinya pengen dong ya kan kalau kita tua itu tua dengan sehat. Teknologi laser itu bisa membantu untuk meningkatkan hormon serotonin maupun hormon melatonin. Jadi kita punya namanya happy light tuh yang warna kuning. Nah, jadi orang-orang yang udah tua itu hormon melatoninnya itu cenderung untuk nurun. Akhirnya terjadi apa? Biasanya orang tua itu suka banget tuh sulit tidur malam hari karena katanya banyak pikiran. Padahal tidur itu merupakan kunci yang penting untuk meregenerasi sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi dengan happy light, dengan teknologi laser, produksi hormon serotonin dan melatonin kita itu meningkat lagi. Akhirnya jadinya bagaimana? Kita lebih tenang, pola pikir kita lebih bagus, kita tidurnya jadi lebih nyaman, regenerasi selnya lebih bagus, anti-agingnya berasa, efek anti penuaannya berasa. Contohnya Ibu Artati. Kalau kita punya harapan, semua orang harapan pasti pengennya tuanya sehat, tuanya produktif ya. Makanya harus rajin medical check up, terapin pola hidup sehat. Sama yang terakhir, pakai teknologi laser untuk cita-citanya lebih mudah tercapai. Nah, ini yang paling menarik buat saya, yang kadang-kadang tidak disadari oleh para anak-anak dan cucu, yaitu adalah beban sebagai seorang nenek terhadap semua problem-problem yang terjadi di pada keluarga. Beban-beban itulah kadang-kadang membuat dia terpikir dan tidak bisa beristirahat, yang otomatis tingkat stresnya menjadi tinggi, yang ujung-ujungnya akan terjadi penyempitan seperti kata para panelis tadi. Oleh sebab itu, jika Anda benar-benar mencintai orang tua Anda, kita juga harus memberikan sesuatu kepada dia supaya dia hatinya tetap happy, dan pastikan Anda harus memiliki teknologi laser ini seperti contoh dari Ibu Arta untuk membuat kehidupan menjadi lebih sehat dan otomatis keluarga akan menjadi lebih bahagia. Begitu. Oke, Ibu Arta, Nini Karo sehat selalu ya. Amin. Saya pengen salam buat putra dan putri dan juga cucu-cucunya ya. Amin. Oke, para panelis terima kasih untuk segala pencerahannya. Sama-sama, Krono. Pemirsa, Anda sudah dapat ilmunya, tinggal sekarang bagaimana Anda mau melakukannya mau kapan? Kapan? Sekarang juga. Banyak di antara Anda ingin tahu lebih banyak lagi mengenai teknologi laser. Tenang, simak perbincangan saya dengan Mas Panji berikut ini. Pemirsa dan juga Mas Panji, saya yakin hari ini kita semua belajar bahwa untuk menjadi sehat bukan hanya soal fisik, tapi juga soal pikiran. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana reaksi kita nih. Anda sudah menyaksikan bagaimana perbincangan kita kali ini. Dan apakah Anda hanya mau berdiam diri saja atau segera melakukan tindakan untuk menjaga kesehatan diri Anda dan juga keluarga? Tubuh kita dalam kondisi baik, pikiran kita dalam kondisi yang baik. Jadi pastikan alat kesehatannya pun yang terbaik buat tubuh kita. Betul sekali. Jadi apalagi kalau misalnya kita bisa menggunakannya bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Kita pastinya ingin memberikan yang terbaik, yang terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar seperti dokter laser. Iya, buat tubuh kasih yang terbaik dong pemirsa ya. Termasuk gini ya, saya sudah menjadi host dari acara Go Healthy sudah hampir 4 tahun. Saya sudah melihat banyak sekali masyarakat Indonesia yang sudah terbantu masalah kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Betul, dokter laser di Indonesia sudah 11 tahun. Iya, Ya, memang betul. sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari dokter laser. Jadi apalagi yang masih Anda pertimbangkan? Langsung saja ambil tindakan untuk hidup lebih sehat dan gunakanlah dokter laser. Karena kalau Anda sudah memiliki dokter laser, tentu saja ada yang namanya garansi suku cadang yang resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin. Bahkan nih pemirsa, kalau Anda sudah memiliki dokter laser, kemudian ada pertanyaan mengenai kesehatan, kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda.
Anda. Ayo sekarang ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera, kunjungi website resmi kami, dan cari Gogomall Official Store yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia, dan dapatkan manfaat terbaik dari Dr. Laser.